told. It's not my fault. 3030. Here's the president. Just don't do it again. I won't. Pada awal tahun 1960, seorang remaja terobsesi dengan tetangga barunya. Seorang janda yang terlihat sangat bersemangat dan bebas. Namun semakin lama ia kenal dengan tetangganya itu, semakin dia menemukan sebuah fakta mengejutkan darinya. Film dengan judul An American Affair yang dirilis pada tahun 2008 yang lalu ini akan menceritakan kisahnya. Tepatnya pada tahun 1963 di Washington DC. Seorang remaja bernama Adam yang masih menginjak bangku sekolah sedang bersama teman-temannya di sana. Seperti kebaikan remaja lainnya, Adam juga membuat keributan yang berujung mendapat hukuman dari guru mereka. Setelah saja menerima hukuman, Adam dan salah satu temannya dipersilakan untuk pulang. Adam tinggal bersama orang tuanya dan ayahnya bekerja sebagai jurnalis. Sore itu tidak ada siapa-siapa di rumah. Adam ditinggalkan pesan oleh orang tuanya kalau mereka akan pulang telat hari itu. Saking kebutnya, sore itu dia memutuskan untuk ngemil sambil baca majalah Playboy di kamarnya. Sampai gerapat dan hanya teralihkan karena melihat wanita di sebuah ruangan yang tidak lain tetangga barunya. Dia adalah Catherine Caswell. Meskipun Catherine berusia 30 tahun, paras yang membuat Adam sampai tidak berkedip dibuatnya. Bahkan saking cantiknya, Adam membayangkan Catherine sambil olahraga tangan di toilet. Kini selain bersekolah, Adam punya kegiatan lain, yaitu mengintai Catherine. Namun kali itu dia tidak menemukannya di jendela. Jadi dia diam-diam mengambil beberapa surat milik Catherine di kotak suratnya. Adam mungkin agak sedikit terkejut karena salah satu surat yang ditujukan Catherine berasal dari Presiden John F. Kennedy. Adam mungkin bertanya-tanya, siapa Catherine ini? Setelah itu dia mengembalikan surat-suratnya itu ke asalnya. Namun kali itu dia ketahuan oleh Catherine yang tiba-tiba berada di belakang. Adam atau kejidal sedikit panik, dia mengatakan kalau dirinya hanya ingin memperkenalkan dirinya dan menawarkan bantuan jika dia membutuhkan. Karena sudah bersikap baik, jadi Catherine mengajak Adam masuk ke dalam rumahnya yang terlihat masih berantakan. Di sana Adam juga melihat foto Catherine bersama dengan sang presiden. Catherine bilang kalau mereka saling mengenal dan sangat dekat, bahkan sampai sekarang. Karena Adam sudah menawarkan bantuan, jadi Catherine meminta Adam untuk merapikan dan merobak taman belakang esok harinya. Adam akhirnya balik pulang, tapi malamnya dia kembali mengintai Catherine dari jendela dan memotretnya. Selain Catherine, Adam juga naksir dengan salah satu siswi tercantik yang ada di sekolahnya, Faith. Namun mereka tidak bisa lama-lama berduaan karena sekolah mereka sangat ketat dengan aturan. Esok harinya, sesuai kesepakatan, Adam datang dan minta untuk merombak taman belakangnya Catherine. Sembari itu, Catherine akan pergi ke suatu tempat dan berpakaian cukup cantik. Pulang-pulang Adam dalam keadaan baju kotor. Alhasil dia kena omelan dari ibunya. Hal itu mungkin tidak terlalu serius, namun yang membuat ibunya marah karena Adam membantu Catherine di rumahnya. Dari ekspresinya, sepertinya orang tua Adam tidak suka kalau Adam dekat-dekat dengan Catherine. Ibunya berbicara soal tentang Catherine dan anaknya. Adam yang mendengar itu mulai kepo dengan kehidupan Catherine sambil menanyakan di mana anaknya. Namun Catherine sepertinya tidak ingin membicarakan hal itu dan pergi. Penasaran kemana ia akan pergi, jadi Adam diam-diam mengikutinya. Dia melihat Catherine bertemu dengan seorang pria tua mengenakan topi dan mantel. Sepertinya pembicaraan mereka cukup serius. Beberapa hari lalu Adam mengajak Faith untuk main ke rumahnya, dan hal itu disetujui oleh Faith, namun dia membawa teman. Padahal Adam berharap mereka bisa berduaan di rumah. Beruntungnya saat di rumah, temannya Faith mempersilahkan mereka untuk berduaan dan menganggap dirinya tidak ada. Mereka saling em-eman ala Perancis. Alamnya, Adam yang masih berkeliaran di rumah tidak sengaja mendengar suara musik yang begitu nyaring dari rumah Catherine. Diam-diam dia mengintip, namun aksi ketahuan oleh seorang pria bernama Graham Caswell. Alhasil Adam dibawa masuk ke dalam, namun sepertinya hal itu tidak membuat Catherine terkejut karena mereka sudah saling kenal. Justru, Catherine tidak ingin melihat Graham berada di rumahnya. Graham dan Catherine dulunya adalah sepasang suami istri, namun kini mereka sudah bercerai. Meskipun begitu, Graham masih tidak bisa melupakannya. Mereka berbicara sesuatu tentang anak. Sepertinya terjadi sesuatu yang kurang baik dengan anak mereka. Sampai-sampai balik itu membuat Catherine menjadi sedih dan teringat kembali. Suatu pagi Adam tidak sengaja melihat pria yang pernah ditemui Catherine tempo hari. Dia melihat pria itu bertemu dengan Graham dan membicarakan sesuatu yang sangat serius. Tahu-tahu muncul seorang pria lagi dan ikut bergabung dengan mereka. Setelah Adam kembali menuju rumah Catherine untuk mengerjakan pekerjaannya.
Sampai di sana dia menemukan sebuah pesan dari Catherine kalau hari ini sepertinya Adam tidak usah bekerja dulu. Karena rumah Catherine dalam keadaan sepi, Adam mencoba menaik kamar Catherine dan menemukan sebuah buku harian miliknya. Di dalam buku harian itu beberapa kali berbicara tentang agen rahasia dan hubungan gelapnya dengan sang presiden. Jadi, ternyata Catherine adalah kekasih gelap sang presiden. Tidak hanya itu, dia juga menjadi agen dirasa rahasia yang menyamar. Kasih membaca tiba-tiba dia mendengar suara pintu dan buru-buru bersembunyi di dalam lemari. Ternyata Catherine pulang bersama seorang pria dan tampaknya mereka akan melakukan permantapan di sana. Di dalam lemari, Adam menyaksikan pertandingan yang membuat jantungnya berdebar-debar. Dan yang lebih mengerikan lagi, ternyata Catherine menyadari keberadaannya. Adam minta maaf atas kelakuannya, dan permohonan maaf itu diterima oleh Catherine. Malam itu Adam akan mendatangi pesta ulang tahun salah satu temannya. Di sana mereka memainkan sebuah permainan memutar botol. Kali itu giliran Adam yang kena dan pasarannya adalah Faith. Mereka masuk ke dalam lemari dan disuruh untuk saling ehem-eheman. Tapi kali itu Adam bertiga kelewatan, jadi Faith ngambek dan mengatakan kepada teman-temannya kalau Adam adalah seorang yang kurang ajar. Adam pulang bersamaan dengan turunnya hujan deras. Saat akan masuk ke rumah, dia mendengar suara musik yang keras dari rumah Catherine. Begitu disamperin, dia melihat Catherine sedang menaburkan bibit tanaman di belakang rumahnya. Tapi sepertinya dia dalam keadaan yang sedang bersedih. Namun Catherine dengan tegarnya bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi, lalu mengajak Adam untuk melukis bersama. Malam itu bukan menjadi malam yang bahagia bagi Adam maupun Catherine. Mereka terlihat sangat menikmati. Begitu selesai menyelesaikan lukisannya, Adam melihat Catherine sudah tertidur pulas. Dia juga melihat buku harian Catherine, jadi dia mengambilnya dan membacanya di rumah. Paginya Adam lagi-lagi kerambelan oleh ibunya karena baju dan kasurnya penuh dengan cat semalam. Ibunya tahu kalau ini karena Adam mengunjungi rumah Catherine. Jadi dia meminta ayahnya Adam untuk berbicara dengan Catherine soal ini. Sampai di sana ayahnya Adam disambut oleh pria yang bertemu dengan Catherine yang bernama Lucia. Ayahnya Adam hanya ingin memberitahu pada Catherine kalau sepertinya Adam tidak bisa lagi membantunya mengerjakan halaman. Permintaan itu langsung ditanggapi Catherine dan mengiyakannya. Di sana ayahnya Adam juga dibuat kaget karena Lucian tahu kalau ayahnya Adam bekerja sebagai jurnalis. Entah bagaimana dia mengetahui itu, yang jelas Lucian pastinya bukan orang biasa. Setelah ayahnya Adam pergi, Lucian dan Catherine membicarakan hal tentang pengkhianatan terhadap presiden. Mereka sepertinya akan melakukan sesuatu padanya. Namun, Catherine tampaknya tidak mau karena presiden bukanlah orang jahat. Dia adalah orang yang hebat. Walau mungkin dia bisa mengkhianatinya. Jadi ternyata Lucian bekerja dengan CIA atau mungkin dia adalah CIA itu sendiri. Sepertinya akan ada hal besar yang akan terjadi dalam waktu dekat ini. Ayahnya Adam juga mulai menyadari kalau Adam sepertinya dalam bahaya jika terus berhubungan dengan Catherine. Malam itu Catherine berusaha mencari-cari buku hariannya, namun tidak bisa ia temukan. Sampai akhirnya dia menyadari sepertinya bukunya ada pada Adam. Beberapa hari kemudian saat di sekolah guru mereka tidak keluar-keluar padahal jam masak sudah dimulai. Adam yang penasaran masuk ke dalam dan melihat para guru menonton berita tentang kematian sang presiden. Presiden telah dibunuh dan berita itu membuat semua warga menjadi bersedih, termasuk Catherine. Catherine terus mesali dan berkata kalau itu bukanlah salahnya. Saking sedihnya, Adam memanfaatkan situasi dengan memberikan cipukan manis padanya. Namun lagi-lagi Adam bertekad kelewatan, sampai akhirnya Catherine marah dan mengusirnya. Kekuatan presiden sepertinya tidak luput dari campur tangan Graham dan Lucia. Hari itu Graham minta maaf pada Catherine sambil mengajak untuk kembali memperbaiki hubungan mereka. Namun dengan satu syarat, Catherine harus memberikan buku hariannya pada Lucia. Jadi ternyata, buku harian itu menyimpan rahasia atas kejahatan dan pengkhianatan presiden. Dan sepertinya, Graham berencana menghilangkan bukti tersebut. Tapi, Catherine berpikir ulang dan mengatakan kalau buku harian itu telah berada di tangan yang tepat dan aman. Dia mengatakan pada Lucia kalau tidak perlu lagi susah payah mencari buku itu. Catherine tahu kalau hal ini mungkin akan menjadi masalah untuk Adam. Jadi dia mendatangi Adam di sekolah dan meminta bukunya. Ia minta Adam untuk memberikan buku itu jam 3 di sebuah tangga dekat rumahnya. Namun sayang, buku harian itu sudah jatuh ke tangan Lucian yang datang ke rumahnya dan mengambil buku tersebut. Lucian lantas membakar buku itu seraya menghilangkan bukti penting tentang pengkhianatan. Lalu, apa yang terjadi dengan Catherine? Sayang sekali Catherine harus kehilangan nyawanya. Adam menemukan Catherine sudah dalam keadaan kaku terjatuh dari tangga.
Dan seperti Lucian lah yang melakukan itu. Beberapa hari setelah kematian Catherine, Adam mendapatkan kiriman paket yang berasal dari Catherine. Saat dibuka, ternyata itu adalah lukisan Adam yang dibuat sendiri oleh Catherine. Dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi awal cerita film An American Affair. Jika kalian video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa.